Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak sih kamu merasa stuck, merasa hari-harimu lewat begitu saja, tanpa ada kemajuan yang berarti? Kamu punya banyak mimpi, banyak tujuan, tapi entah kenapa rasanya susah banget untuk mulai melangkah. Nah, kalau kamu merasakan hal itu, kamu nggak sendirian. Dan hari ini, aku mau ngajak kamu semua untuk ikut dalam sebuah perjalanan seru yang bisa mengubah cara pandang dan kebiasaanmu. Kita akan mulai tantangan disiplin diri 7 hari. Selama 7 hari ke depan, kita akan fokus membangun fondasi disiplin yang kuat, tapi dengan cara yang menyenangkan dan gak memberatkan. Kenapa 7 hari? Karena ini adalah waktu yang pas untuk memulai sebuah kebiasaan baru tanpa merasa terbebani. Ini bukan tentang mengubah hidupmu secara drastis dalam semalam, tapi tentang mengambil langkah-langkah kecil yang konsisten setiap hari. Percayalah, kekuatan dari langkah kecil ini luar biasa loh. Jadi, apa saja tantangannya? Setiap hari akan ada satu fokus utama yang akan kita kerjakan bersama. Mulai dari mengatur waktu, menjaga kesehatan fisik, sampai melatih fokus mental. Aku akan bagikan tips praktis, trik sederhana, dan tentunya motivasi setiap hari agar kita semua bisa sama-sama menyelesaikan tantangan ini sampai tuntas. Siap untuk memulai? Yuk, kita mulai dari hari pertama. Hari pertama tantangan kita adalah bangun lebih pagi dan atur rencana harian. Mungkin kedengarannya klise, tapi ini adalah fondasi dari segalanya. Coba deh. Besok pagi, pasang alarm 30 menit lebih awal dari biasanya. Saat bangun, jangan langsung pegang HP dan scroll media sosial. Gunakan waktu ekstra itu untuk melakukan peregangan ringan. Minum segelas air putih, dan yang terpenting, duduk tenang dan tulis 3 hal terpenting yang ingin kamu selesaikan hari ini. Cukup 3 saja. Ini akan membantu otakmu untuk fokus pada prioritas dan memberikan arah yang jelas untuk harimu. Ingat, memenangkan pagi hari adalah kunci untuk memenangkan sepanjang hari. Lanjut ke hari kedua, fokus kita adalah gerak aktif minimal 30 menit. Disiplin itu nggak cuma soal kerjaan atau belajar, tapi juga soal merawat tubuh kita. Kamu nggak perlu langsung ke gym atau lari maraton. Cukup lakukan aktivitas fisik yang kamu suka selama 30 menit. Bisa jalan cepat di sekitar rumah, senam di kamar, pakai video dari YouTube, yoga, atau bahkan menari mengikuti lagu favoritmu. Tujuannya adalah untuk membuat tubuhmu bergerak, meningkatkan mood, dan melepaskan endorfin. Dengan tubuh yang sehat dan bugar, pikiranmu juga akan jadi lebih tajam dan positif. Masuk ke hari ketiga, tantangannya adalah digital detox 1 jam sebelum tidur. Ini mungkin yang paling berat bagi sebagian dari kita, tapi percayalah, efeknya luar biasa. 1 jam sebelum waktu tidur yang kamu tentukan, matikan semua notifikasi, letakkan ponsel, tablet, dan laptopmu jauh-jauh. Gunakan waktu itu untuk membaca buku, mendengarkan musik yang menenangkan, ngobrol dengan keluarga, atau menulis jurnal. Ini akan membantu otakmu untuk rileks dan mempersiapkan diri untuk tidur nyenyak. Kualitas tidur yang baik adalah kunci untuk energi dan fokus di keesokan harinya. Hari keempat, kita akan melatih fokus dengan teknik Pomodoro. Pernah dengar? Caranya gampang banget. Pilih satu tugas yang perlu kamu kerjakan. Atur timer selama 25 menit dan fokus kerjakan tugas itu tanpa distraksi sama sekali. Gak ada cek HP, gak ada buka tab lain. Setelah 25 menit selesai, istirahat selama 5 menit. Ulangi siklus ini 4 kali, lalu ambil istirahat lebih panjang sekitar 15-30 menit. Teknik ini sangat efektif untuk melatih otot fokus kita dan membuat kita lebih produktif dalam waktu yang lebih singkat. Coba deh, kamu akan kaget betapa banyaknya yang bisa kamu selesaikan. Sekarang kita sudah lebih dari setengah jalan. Di hari kelima, tantangannya adalah lakukan satu kebaikan kecil. Disiplin diri juga tentang membangun empati dan koneksi dengan orang lain. Kebaikan ini nggak perlu yang besar. Bisa sesederhana memuji temanmu, membantu orang tua dengan pekerjaan rumah, memberikan senyuman tulus pada kasir di minimarket, atau bahkan memberikan makan pada kucing liar di jalan. Melakukan kebaikan akan memberikan perasaan hangat dan kepuasan batin yang nggak ternilai. Sekaligus mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari komunitas yang lebih besar. Menuju akhir pekan, di hari ke-6 kita akan melakukan refleksi dan apresiasi diri. Ambil waktu sekitar 15 menit di sore atau malam hari. Apa yang kamu pelajari? Apa tantangan terbesarnya? Setelah itu, tulis 3 hal yang kamu syukuri dari dirimu sendiri. Apresiasi usahamu, sekecil apapun itu. Proses ini penting untuk membangun self-love dan menyadari bahwa kamu sudah membuat kemajuan. Kamu hebat karena sudah berani mencoba dan bertahan sejauh ini. Akhirnya, kita sampai di hari ke-7. Hari terakhir tantangan. Hari ini adalah tentang merencanakan minggu depan. Gunakan semua momentum dan pelajaran yang sudah kamu dapatkan selama 6 hari terakhir untuk membuat rencana sederhana untuk minggu berikutnya. Pilih 1 atau 2 kebiasaan dari tantangan ini yang paling kamu suka dan paling bermanfaat. Lalu berkomitmen untuk melanjutkannya. Mungkin kamu mau terus bangun 30 menit lebih pagi atau melanjutkan digital detox sebelum tidur. Ini adalah langkah untuk mengubah tantangan singkat menjadi gaya hidup jangka panjang. Selamat!
Kamu sudah berhasil menyelesaikan tantangan disiplin diri selama 7 hari. Bagaimana perasaanmu? Aku yakin, meskipun mungkin ada hari-hari yang sulit, kamu pasti merasakan ada perubahan positif. Sekecil apapun itu, mungkin kamu jadi lebih berenergi, lebih fokus, atau sekadar merasa lebih baik tentang dirimu sendiri. Ingat, disiplin diri bukanlah hukuman, tapi bentuk cinta pada diri sendiri. Ini adalah alat untuk membantumu mencapai versi terbaik dari dirimu. Perjalanan ini tidak berhenti di sini. Ini baru permulaan. Teruslah berlatih, teruslah mencoba, dan jangan takut gagal. Jika kamu terlewat satu hari, jangan menyerah. Mulai lagi keesokan harinya. Kunci dari disiplin adalah konsistensi, bukan kesempurnaan. Aku harap tantangan ini bisa memberikan percikan semangat baru dalam hidupmu. Terima kasih banyak sudah menonton dan ikut berpartisipasi dalam tantangan ini. Aku senang banget bisa menemanimu dalam perjalanan ini. Jangan lupa untuk share pengalamanmu di kolom komentar di bawah. Apa tantangan yang paling kamu suka? Apa perubahan yang kamu rasakan? Aku nggak sabar untuk membacanya. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat!